Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Aprilia Indah Pangestu dari K3 Manajemen NPM 1810103091. Di sini saya akan memaparkan hasil review artikel saya yang kedua pada mata kuliah seminar SDM. Artikel ini ditulis oleh Anthony S. dan dipublikasikan pada tahun 2019. Judul artikel atau judul penelitian ini yaitu Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepemimpinan, Kompensasi, dan Pelatihan Kerja pada Keterikatan Karyawan Hotel Berbintang 4 di Batam. Judul jurnal yaitu Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah tahun 2019 volume 2 nomor 1 halaman 96-107. Latar belakang atau hal-hal yang mendasari dilakukan penelitian ini yaitu Batam merupakan salah satu kota industri terbaik di Indonesia serta sebagai kota yang menjadi pintu masuk utama bagi wisatawan asing dan Nusantara. Secara global, kunjungan wisatawan asing bertumbuh pesat serta peluang dari kunjungan wisatawan harus dapat dioptimalkan, baik oleh pemerintah daerah maupun pengelola industri di Batam. Jumlah kunjungan wisatawan asing diharapkan dapat mencapai angka 2,25 juta pada tahun 2018 menurut www.bpbatam.go.id. Adanya perkembangan pariwisata tersebut harus dapat diimbangi dengan perkembangan pada sektor perhotelan, sehingga sektor perhotelan harus mendukung dengan menyediakan sarana yang dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan asing serta wisatawan Nusantara. Pelayanan yang diberikan oleh sektor perhotelan harus dapat bersaing dengan hotel lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pihak manajemen hotel untuk dapat memperdayakan karyawan serta meningkatkan komitmen karyawan pada tempat bekerjanya supaya dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kinerja hotel secara keseluruhan menurut bps.go.id. Nah, bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti hotel, adanya pelayanan yang optimal sangat diperlukan dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kesetiaan konsumen. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel Bintang 4 di Batam? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan pada Hotel Berbintang 4 di Batam? Ketiga, apakah terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel Bintang 4 di Batam? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh antara pelatihan kerja terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel 4 di Batam? Kemudian, tujuan penelitian dapat diperoleh yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel 4 di Batam. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel Bintang 4 di Batam. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap karyawan pada karyawan Hotel 4 di Batam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap keterikatan karyawan pada karyawan Hotel Bintang 4 di Batam. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang pertama atau X1 yaitu lingkungan kerja, X2 kepemimpinan, X3 kompensasi, dan X4 pelatihan kerja. Serta variabel dependen yaitu Y, keterikatan karyawan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi yang digunakan sebanyak 2.600 karyawan yang berasal dari 20 hotel bintang 4 di Batam. Dari seluruh populasi tersebut, maka sampel yang digunakan minimal sebanyak 335 responden yang ditentukan berdasarkan tabel Grech-Morgan. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama atau H1, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. H2, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. H3, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan. Dan H4, pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan.
pada bagian metodologi, di mana penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal komparatif dengan menggunakan SPSS sebagai alat uji statistik. Pengujian kuantitatif dilakukan dengan uji outlier, pengujian kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi atau R2. Pada bagian pembahasan, yang pertama hasil dari uji kuantitatif dari uji outlier. Nah, berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap 340 responden, diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan adanya nilai z-score yang lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 3, sehingga seluruh responden yang ikut serta dalam pengujian dianggap wajar dalam memberikan jawaban dari kuesioner yang dibagikan. Hasil dari uji kualitas data yang pertama, uji validitas. Nah, berdasarkan dari uji validitas ini, dari 25 pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, terdapat satu pertanyaan yang tidak valid mengenai kepemimpinan dengan nilai validitas 0,430, sehingga pertanyaan tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam proses olah data berikutnya. Yang kedua, hasil dari uji reliabilitas, di mana diperoleh nilai dari Cronbach alpha dari seluruh variabel yang digunakan menunjukkan lebih dari batas konsistensi, yaitu 0,6, sehingga seluruh variabel yang digunakan dianggap reliabel dalam penelitian tersebut. Dan hasil dari uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, dapat dilihat bahwa p-plot menunjukkan data yang memiliki distribusi normal serta menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian telah sesuai karena memenuhi asumsi normalitas. Kedua, hasil dari uji multikolinearitas terhadap variabel independen tidak ditemukan nilai toleransi lebih dari 0,10 serta nilai VIF yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam regresi. Yang ketiga, hasil dari uji heteroskedastisitas bahwa dengan uji Gretzer, seluruh variabel independen dan variabel dependen telah terdistribusi normal dengan nilai di atas 0,05, yang mana dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian yang terakhir yaitu uji hipotesis. Yang pertama, hasil dari uji F menunjukkan bahwa tingkat probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk mengukur variabel keterikatan karyawan sebagai variabel dependen. Yang kedua yaitu hasil dari uji T, bahwa hasil dari uji T itu menunjukkan nilai signifikansi dari H1 sebesar 0,024 dan nilai beta sebesar 0,116, yang artinya terdapat hubungan dan pengaruh signifikan antara variabel lingkungan kerja terhadap variabel keterikatan karyawan pada karyawan hotel bintang 4 di Batam. Nilai signifikansi dari H2 sebesar 0,021 dan nilai beta sebesar 0,151, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap variabel keterikatan karyawan pada hotel bintang 4 di Batam. Nilai signifikansi H3 sebesar 0,001 dan nilai beta sebesar 0,180 memiliki arti bahwa kompensasi yang diberikan memiliki dampak yang signifikan terhadap keterikatan karyawan pada karyawan hotel bintang 4 di Batam. Nilai signifikansi H4 sebesar 0,000 dan nilai beta sebesar 0,378 memiliki arti bahwa pelatihan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau oleh pihak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan karyawan pada karyawan hotel bintang 4 di Batam. Dan yang terakhir yaitu hasil dari uji koefisien determinasi atau R2, menunjukkan hasil bahwa
sebesar 0,494, artinya variabel independen memiliki kemampuan sebesar 49,4% dalam menjelaskan hubungan dengan variabel dependen, namun terdapat sebesar 51,6% dari faktor lain yang dijelaskan dalam variabel budaya kerja serta kerjasama yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini atau dari artikel ini yaitu berdasarkan dari berbagai hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja, kepemimpinan, kompensasi, dan pelatihan kerja dapat meningkatkan keterikatan karyawan pada Hotel Bintang 4 di Batam. Selain itu, faktor budaya kerja serta kerjasama tim yang tidak diteliti dalam penelitian juga menunjukkan hasil bahwa dapat meningkatkan keterikatan karyawan. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang terdapat dalam penelitian tersebut. Cukup sekian hasil dari pemaparan review artikel ini. Apabila terdapat kesalahan dalam isi dari review artikel serta terdapat kekurangan dalam pemaparan, saya mohon maaf. Terima kasih.